Sebelum masuk ke videonya, saya mau tanya dulu nih sama penonton di rumah. Sekarang ini posisi kalian itu ada di mana? Apakah kalian tinggalnya di daerah pegunungan? Atau saat ini kalian sedang mendaki gunung? Kalau iya, maka bagus, karena kalian berhasil selamat dari malapetaka. Thousands dead, no end in sight. High altitudes are reporting that they've seen the Reapers stop cold at 8,000 feet. 8,000 feet is the global lifeline. If you can get to high ground, go there now. Halo guys, jumpa lagi bersama aku di channel Uni Recap dan selamat datang di alur cerita film Elevation. Semua dimulai pada 3 tahun yang lalu ketika ribuan monster tiba-tiba muncul dari dalam tanah di berbagai tempat di seluruh belahan dunia. Monster-monster ini disebut dengan nama Reaper. Masih belum diketahui sudah berapa lama mereka terkubur di dalam tanah, tapi yang pasti mereka sangatlah cepat, kuat, terutama pada bagian sisik mereka yang kerasnya di luar nalar. Ya, selayaknya perisai Kapten Amerika, sisik para Reaper sama sekali tidak dapat ditembus oleh senjata apapun. Bahkan rudal sekalipun tidak cukup untuk menghancurkan makhluk yang satu ini. Seolah-olah persenjataan dan juga teknologi yang manusia miliki cuman mainan anak-anak di hadapan mereka. Akibatnya, umat manusia yang tidak punya cara untuk melawan hanya bisa pasrah hingga 1 bulan semenjak invasi Reaper terhitung sebesar 95% populasi di seluruh belahan dunia sudah habis terbantai. Gila banget. Meskipun memiliki banyak kelebihan, rupa-rupanya Reaper memiliki semacam kelemahan yang mana ketika Reaper menginjakan kaki tepat pada ketinggian 8.000 kaki, makhluk ini secara mendadak akan tersentak dan tiba-tiba kembali lagi ke tempat yang lebih rendah, seakan-akan ada sesuatu yang mencegahnya. Sayangnya belum ada penjelasan terkait hal ini, tapi intinya semenjak hari itu 5% dari umat manusia yang masih hidup dengan terpaksa melanjutkan hidup mereka di daerah pegunungan, di mana kondisi ini sama sekali tidak berubah sampai singkat cerita 3 tahun sudah berlalu. Kemudian kita dibawa fokus kepada salah satu survivor bernama Will dan juga putranya yang bernama Hunter. Bersama dengan 190 penduduk lainnya, mereka semua tinggal di sebuah pemukiman yang terletak di pegunungan Rocky, Colorado dengan ketinggian 8.400 kaki. Bisa dibilang kehidupan mereka di tempat ini aman-aman saja karena selain terlindung dari ancaman Reaper, mereka juga tidak perlu khawatir dengan persediaan makanan. How'd you get this? Come on, you know I got connections, man. Happy birthday. Tapi ada satu hal yang menjadi kekhawatiran Will, yaitu penyakit asma putranya yang sering kambuh yang mengharuskannya untuk menggunakan alat bantu pernapasan di setiap malamnya. Walaupun Will memiliki suplai oksigen yang cukup, tapi masalahnya persediaan filter oksigen yang mereka punya sudah habis dan hal ini bisa saja mengancam nyawa Hunter. Masalah ini pun menjadi bahan curhatannya si Will yang kadang-kadang dia ceritakan kepada salah satu temannya, Katie, di mana keduanya juga sering berburu bersama atau sekedar nongki bareng sembari minum ciu. Di pemukiman ini juga ada satu wanita bernama Nina. Doi adalah seorang ilmuwan yang sehari-harinya menghabiskan waktu untuk menciptakan, let's say, peluru ajaib yang diharapkan dapat menembus kerasnya sisik Reaper. Tapi sampai hari ini penelitiannya tersebut masih belum mendapatkan hasil yang memuaskan. Sayangnya, sifat gigihnya tersebut justru dianggap orang-orang sebagai obsesi berlebih. Bukan tanpa alasan, orang-orang berpikir seperti itu karena ini ada sangkut pautnya dengan kejadian 1 tahun yang lalu. Kala itu, Nina dengan ambisi kuatnya untuk menciptakan peluru ajaib berencana pergi ke laboratorium lamanya yang ada di kota Boulder, salah satu kota yang letaknya paling dekat dengan pegunungan Rocky, karena cuma di tempat itulah Nina bisa mendapatkan bahan-bahan yang cocok.
Perlu diketahui, kota Boulder merupakan tempat yang ketinggiannya itu sekitar 5.500 kaki. Dan yap, itu adalah zona berbahaya, tempat di mana para Reaper bisa menyerang kapan saja. Akan tetapi, Nina yang tidak terlalu mempedulikan hal itu tetap bersikeras untuk menjalankan rencananya. Bahkan dia juga mengajak beberapa orang untuk ikut bersama dengannya, di mana salah satu orang itu adalah mendiang istrinya Will bernama Tara. I get it. You trust Nina. But this is a suicide mission. It's not your job to save the world. Namun sayang, meski sudah melarangnya berkali-kali, Tara tetap saja pergi dalam misi itu dan hasilnya seperti yang sudah bisa ditebak. Semua orang yang ikut dalam perjalanan tersebut berakhir tewas, kecuali satu orang yang berhasil pulang dengan selamat dan dia adalah Nina sendiri. Ya, sungguh sebuah tragedi. Sejak saat itulah semua orang menyalahkan Nina atas tragedi itu hingga berakhir pada dirinya yang dibenci oleh satu kampung. Oke, kembali ke cerita utamanya. Seperti yang sudah diceritakan di awal, filter oksigen yang Will punya sudah habis, di mana satu-satunya pilihan yang dimilikinya adalah pergi ke rumah sakit di kota Boulder karena cuma di sanalah dia bisa mendapatkan filter yang baru. Sejujurnya, Will sendiri juga paham dengan resikonya dan hal ini pun mengingatkannya kembali dengan mendiang sang istri, tapi tetap saja nyawa anaknya kini sedang terancam sehingga mau tidak mau Will harus tetap pergi dan menitipkan Hunter kepada tetangganya. Sudah pasti, Will membutuhkan seorang pendamping yang sudah berpengalaman dan orang itu tidak lain adalah si Nina sebagai satu-satunya orang yang pernah berhadapan langsung dengan Reaper. Sementara itu, Nina sendiri juga sempat ragu karena ya dia masih trauma dengan tragedi 1 tahun yang lalu. Namun karena orang yang mengajaknya adalah Will alias MC di film ini, jadinya oke lah gas kalau begitu. Even if you make it there, they'll be there waiting for you. I know. Keesokan paginya setelah berpamitan dengan Hunter, Will pun dikejutkan dengan Katie yang tiba-tiba ingin ikut bersama dengannya dan meskipun sudah dilarang, Katie tetap saja memaksa untuk ikut. We're gonna have to fight them eventually, Will. It might as well be today. Tampaknya Mbak Katie ini masih belum tahu seberapa mengerikannya monster yang dinamakan Reaper ini. Terlebih lagi, monster ini dapat mendeteksi keberadaan manusia hanya dengan melalui karbon dioksida yang kita hembuskan. Di satu sisi, Reaper merupakan makhluk yang juga menghasilkan medan elektromagnetnya sendiri dan hal ini dimanfaatkan oleh Nina untuk menciptakan sebuah alat berupa kompas yang dapat melacak posisi Reaper dalam radius 800 meter. When they're within a half mile, the needle is drawn to them. Kemudian mereka pun sampai di sebuah garis putih pembatas atau yang mereka sebut sebagai The Line, di mana garis putih ini dibuat melintang di sepanjang daerah pegunungan Rocky sebagai penanda pada ketinggian 8.000 kaki. Nah, dengan melewati The Line, maka artinya mereka sudah siap menanggung resiko dicaplok Reaper. Tapi untuk saat ini, monster itu masih belum menunjukkan tanda-tanda keberadaannya. Di perjalanan mereka menemukan bangkai kendaraan militer yang di dalamnya ditemukan beberapa suar, pelontar granat, sejumlah amunisi, dan sebuah sisik Reaper. Tidak hanya itu, mereka juga bertemu dengan sekelompok kuda liar dalam jumlah yang banyak, dan hal ini secara tidak langsung mengungkapkan sebuah fakta, bahwa Reaper sama sekali tidak menyerang makhluk selain manusia seperti hewan-hewan yang ada di alam liar. Lagi-lagi timbul pertanyaan di benak saya tentang monster bernama Reaper ini. Kenapa monster itu hanya mengincar manusia saja untuk mereka basmi? Semoga saja nanti akan diungkap ya. Where'd they all come from? 3 years without us. Pada ketinggian 7.600 kaki, mereka pun sampai di sebuah area bermain ski. Namun disitulah jarum kompasnya Nina tiba-tiba menunjuk ke arah hutan, diikuti dengan sinar merah yang menyala-nyala, menandakan ada satu Reaper yang sedang mendekat. Sontak, suasana langsung jadi tegang, khususnya Katie yang tanpa pikir panjang menembakkan granat.
Sayangnya, sebanyak apapun peluru yang mereka tembakan, sang monster sama sekali tidak terluka, sehingga satu-satunya pilihan adalah berlari menuju garis pembatas yang ada di atas. Sadar jika hanya dengan berlari saja dirasa tidak akan sempat, Will pun bergegas menyalakan kursi gantung untuk mempercepat mereka menuju ke atas. Tak diduga setelah Katie berhasil lompat ke kursi gantungnya, Reaper yang mengejar ternyata juga tidak kalah pintar, di mana monster itu menarik kabel gantungnya sampai kursinya terguncang berakibat pada ketiganya yang jatuh ke bawah. Beruntung ketiganya berhasil melewati garis finish, sementara si monster tampak pergi menjauh. Y'all okay? Benar-benar momen yang sangat menakutkan, terutama bagi Katie yang langsung kena mental setelah dia melihat sendiri betapa menakutkannya monster yang dinamai sebagai Reaper tersebut. Peluru dan granat sama sekali tidak mempan, pergerakannya begitu cepat, bahkan dalam sekejap saja mampu mengejar mereka dalam jarak kurang lebih 1 km, maka wajar saja 95% populasi manusia mampu mereka musnahkan dalam waktu sebulan. They're Earth's new apex predators. And more prey. We're not meant to share the planet with those things. Singkat cerita, pagi pun tiba. Di hari kedua ini, mereka akan melewati sebuah tambang sebagai jalan pintas, karena jika melewati rute pegunungan yang biasanya akan sangat berbahaya karena dipenuhi dengan tebing-tebing terjal. Kebetulan Will pernah bekerja di tambang ini, jadi doi sudah cukup tahulah dengan semua jalur yang ada di dalamnya, sebab dikatakan tambang ini memiliki beberapa tingkatan. Mulai dari tempat mereka masuk merupakan tingkatan ke-9, selanjutnya mereka akan turun ke tingkatan ke-8, kemudian berjalan kaki sejauh 3,5 km sampai tiba di pintu keluar yang posisinya masih berada di atas the line. Yap, tadinya rencananya sih begitu. Cuman, ketiganya sama sekali tidak menyangka jika jalan pada tingkatan ke-8 sudah ditutup rapat. Waduh, perkara sulit nih. Sebenarnya sih masih ada jalan lain, yaitu dengan turun lagi menuju tingkatan ke-7. Tapi masalahnya, tingkatan ke-7 ini berada di bawah the line yang tentu saja mereka takut jika ada Reaper di bawah sana. Terlebih lagi, alat pendeteksi Nina juga tidak bekerja jika posisinya berada di bawah tanah. Aduh, bimbang juga lama-lama. Tapi daripada repot-repot naik ke atas lagi, ketiganya pun sepakat untuk turun ke tingkatan ke-7. Can we get down this ladder, please? Dan benar aja, baru beberapa detik setelah turun, ketiganya sudah mendengar suara horor diikuti dengan cahaya merah hingga membuat mereka lari terbirit-birit. Panik dan ketakutan cuman itulah yang mereka rasakan. Sekalipun mereka berhasil menemukan tempat untuk bersembunyi, tetap saja Reaper masih bisa menyerang mereka menggunakan tentakelnya yang panjang. Sadar di sana terdapat lubang yang mengarah ke jalan lain, Katie tanpa pikir panjang langsung merangkak melewatinya, yang ternyata lubang itu malah membawanya kembali pada terowongan sebelumnya, tempat di mana Reaper langsung menyerangnya. Melihat temannya dibawa pergi oleh monster itu, Will dan juga Nina hanya bisa pasrah sampai keduanya baru sadar di sana terdapat sebuah tangga yang mengarah langsung menuju jalan keluar yang posisinya berada di atas the line. Aduh, Mbak Katie, coba aja sampean kagak panikan. Bisa kali tuh selamatnya bareng-bareng. What'd you ask for? Revenge. Sesampainya di sebuah rumah kosong, keduanya menutup hari dengan makan malam sembari berbincang-bincang soal penelitian yang selama 3 tahun ini telah dikerjakan Nina. Di sini dijelaskan kemungkinan alasan dibalik kerasnya sisik Reaper itu karena sisik monster itu dilapisi dengan muatan listrik bertegangan tinggi yang berfungsi sebagai perisai tambahan untuk memantulkan segala macam proyektil.
Asumsi ini diperkuat dengan bukti jika Reaper dapat memancarkan medan elektromagnetik yang sangat kuat. The Reaper's scales, they're impenetrable. I think it's because they're electrically charged. A defense mechanism, I think. Nah, untuk mengkonter hal itu dibutuhkan sebuah peluru ajaib, yaitu berupa peluru biasa yang dilapisi dengan material bernama magnesium oksida. Tidak dijelaskan kenapa magnesium oksida yang dipilih, namun harapannya material ini dapat mencegah peluru supaya tidak terpental ketika ditembakkan ke sisik Reaper, dan dikatakan material ini hanya bisa ditemukan di laboratorium lamanya. Nah, kalau semisalkan pelurunya berhasil menembus sisik Reaper, secara teori itu akan menyebabkan konsleting listrik dan boom, tubuh Reaper akan meledak. A magic bullet? That's what you've been working on all this time? A magic bullet. Tibalah di hari ketiga. Beruntungnya mereka menemukan sebuah mobil yang masih bisa berfungsi, yang alhasil mempercepat mereka untuk sampai di lokasi tujuan, yaitu rumah sakit. Di sepanjang jalan kita juga diperlihatkan beberapa lubang yang menganga, dan tahukah kalian jika itu merupakan lubang tempat para Reaper pertama kali muncul? Singkat cerita, keduanya pun sampai di rumah sakit. Seperti yang kalian lihat, situasi di sana sudah seperti kapal pecah dengan sejumlah mayat yang tersebar di mana-mana, dan lagi-lagi mereka harus mempercepat pencarian mengingat keduanya masih berada di zona berbahaya. Setelah dicari-cari dan disidik-sidik, akhirnya mereka menemukan barang yang dicari, yaitu beberapa kantong berisi filter oksigen. Tapi bersamaan dengan itu, kompas Nina juga mendeteksi salah satu Reaper yang tengah mendekat, dan pada saat itu juga mereka dikejutkan dengan serangan tentakelnya yang tiba-tiba muncul dari balik tembok. Beruntung keduanya berhasil memancingnya ke satu ruangan tempat disimpannya tabung-tabung gas, dan kesempatan itu pun digunakan mereka untuk meledakkan monster itu sampai terpental keluar. Tentu saja, ledakan barusan tidak cukup untuk membunuh sang Reaper, dan sebelum makhluk itu bangkit kembali, keduanya dengan cepat kembali ke mobil. Namun tiba-tiba Nina membujuk Will supaya mau mengantarnya ke laboratorium lamanya, karena mungkin ini adalah suatu kesempatan bagi mereka untuk dapat menciptakan peluru ajaib. Memang peluang berhasilnya itu sangatlah kecil, tapi coba bayangkan, seandainya jika Nina sukses membunuh salah satu Reaper dengan peluru ciptaannya tersebut, maka itu akan menjadi game changer di mana krisis yang sedang umat manusia alami saat ini akan berubah total. I'm with Katie. We can't live like this forever. Sooner or later we have to fight them. Meski awalnya menolak, Will akhirnya setuju dan keduanya segera berangkat menuju laboratorium. Di saat keduanya tiba di lokasi, jujur, saya sedikit salpok dengan kondisi di dalamnya yang tampak masih cukup rapi, tidak seperti rumah sakit barusan yang sudah seperti kapal pecah. Setelah memasak formulanya, lalu melapisi pelurunya dengan magnesium oksida, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menguji apakah peluru ajaib buatan Nina bisa menembus kerasnya sisik Reaper. Sayang namun disayang, peluru yang bahkan sudah dilapisi dengan magnesium oksida masih belum cukup untuk melubangi sisik Reaper. Tapi apakah dengan begitu Nina sudah menyerah? Oh, tentu saja tidak. Nina akan tetap di sini dan akan terus memasak sampai dia berhasil. Untuk itu, daripada repot-repot menunggunya, Nina meminta Will untuk pergi duluan saja, sebab Will masih ada putranya yang sedang menunggu kepulangannya. My car's still in the lot outside. If I get this right, I won't need your help to get back. I'll be on the road right behind you. Dengan terpaksa, Will akhirnya pergi meninggalkan Nina seorang diri. Di sisi lain, Reaper yang sebelumnya tidak sadarkan diri pelan-pelan mulai bangkit kembali dan langsung OTW ke laboratorium tempat Nina sedang sibuk memasak. Bahkan saking sibuknya, Nina sampai tidak sadar dengan jarum kompasnya yang sedang menunjuk ke arah Reaper tersebut. Setelah gagal untuk yang kedua kalinya, Nina sempat frustasi dan mulai kehabisan ide.
Namun, pikirannya tiba-tiba tercerahkan ketika melihat sebuah baterai dan setelah itu, dia pun mengambil botol berisi cairan kobalt untuk melapisinya pada peluru. Akan tetapi, tepat ketika Nina ingin mengujinya, dia baru sadar jika ada satu Reaper yang tengah mendekat dan dia memutuskan untuk langsung menembakkan peluru yang sudah dilapisi kobalt tersebut. Sementara itu, Will yang sedang dalam perjalanan tiba-tiba mengalami insiden ban pecah sampai laka lantas. Sempat pingsan selama beberapa menit, Will kembali tersadar dan berlari menuju ke dataran tinggi karena imbas dari kecelakaan itu, Will sudah memancing kedatangan Reaper dan bukan hanya satu, tetapi 3 ekor sekaligus. Lebih buruknya lagi, salah satunya sudah menunggu di atas, membuat situasinya semakin terjepit dan dengan putus asanya, dia menembaki sang monster yang pelan-pelan mulai mendekat sampai tiba-tiba inilah yang terjadi. Siapa sangka Nina sempat menyusul dan berhasil menyelamatkannya tepat waktu, bahkan 2 Reaper yang masih tersisa pun dapat dengan mudahnya dia hancurkan. Untuk mengetahui apa yang terjadi, pertama-tama kita harus kembali pada adegan di laboratorium ketika salah satu Reaper menyerang Nina. Nah, peluru yang sudah Nina lapisi dengan cairan kobalt tersebut rupanya berhasil menembus kerasnya sisik Reaper, dan sesuai teori yang Nina katakan, hal itu menyebabkan konsleting listrik hingga menyebabkan tubuh Reaper meledak seketika. Sayangnya di sini tidak dijelaskan apapun mengenai kobalt yang bisa menembus sisik Reaper, tapi kemungkinan ini ada kaitannya dengan penggunaan kobalt pada baterai, di mana kobalt memiliki daya tahan dan juga kepadatan energi yang tinggi sehingga dapat mencegah peluru supaya tidak terpantul ketika ditembakkan ke sisik Reaper yang penuh dengan muatan listrik. They're machines. They hunt us, but they don't eat us. They don't sleep. They don't breathe. They don't go an inch above 8,000 feet. Di satu sisi ada satu fakta yang baru terungkap jika Reaper bukanlah makhluk hidup, tapi sebenarnya mereka adalah mesin atau robot. Dengan fakta inilah semuanya pun menjadi masuk akal yang mungkin saja alasan dibalik Reaper yang hanya membunuh manusia dan juga alasan kenapa makhluk itu tidak dapat menginjakan kaki lebih dari 8.000 kaki itu karena monster-monster ini sudah diprogram seperti itu. Tapi siapakah yang sudah menciptakan robot seganas ini? Well, Nina hanya bisa memandang ke atas langit, seakan memberitahu kita kalau pencipta robot ini mungkin saja sebangsa alien yang memang bertujuan untuk menjajah bumi. Dengan begitu, keduanya pun bisa pulang dengan selamat dan mereka juga membawa oleh-oleh berupa informasi yang sangat berharga. Bendera bajak laut yang merupakan simbol kebangkitan akhirnya dikibarkan juga sebagai cara untuk memberitahu pemukiman lainnya kalau mereka berhasil menemukan cara untuk melawan Reaper. 3 years ago, the world we knew disappeared overnight. The Reapers tried to take our planet. They thought we die up here in these mountains. Sooner or later, we had to fight them. Dengan begini, hari di mana umat manusia bisa melakukan perlawanan akhirnya tiba juga di mana satu persatu Reaper dapat dengan mudahnya dihancurkan, ditandai dengan banyaknya ledakan yang bermunculan. Singkatnya, setelah beberapa waktu berlalu, perlawanan juga semakin meluas hingga tersebar ke penjuru negeri, menandakan jika umat manusia telah menjadi pemenang dalam perang ini. Dan film pun diakhiri dengan Will dan juga Nina yang sedang memandang langit malam, tapi di saat yang sama mereka juga dibuat bingung dengan penampakan 3 meteorit. Apakah itu hanya meteorit yang numpang lewat ataukah mungkin itu sesuatu yang lain? Ya, semoga saja tidak terjadi apa-apa ke depannya nanti. I know you too
Oke, begitulah alur cerita dari film Elevation. Semoga kalian terhibur ya. Cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe-nya agar saya bisa semangat untuk membuat video selanjutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai habis dan sampai jumpa di next episode. Bye bye bye. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an